Perintah Kaisar Naga, Bab 3065-3067. Melihat kedatangan Tuan Yan, Dev dan Yihe, akhirnya bisa menghela nafas lega. Jika Raja Elang Petir yang membawa ratusan elang petir yang haus darah untuk menyerang, mereka tidak akan mempunyai cara untuk melawan. Raja Elang Petir sedikit terkejut ketika melihat kedatangan Tuan Yan yang muncul tiba-tiba. Padahal, ini adalah wilayah di luar Kabupaten Jialing. Tuan Yan, ini adalah wilayah di luar Kabupaten Jialing, mengapa kamu masih mencampuri urusanku di sini? Di sini, bukan lagi wilayah kekuasaan Kabupaten Jialing, jadi, kenapa kamu tidak membiarkan aku menyelesaikan masalahku sendiri? Aku bisa mengingat dengan jelas bahwa, di dalam Kabupaten Jialing, kamu memiliki aturan, yang tidak akan membiarkan seseorang bertarung di wilayahmu. Namun, kamu tidak bisa ikut campur dalam masalah di luar Kabupaten Jialing, kan? Kamu tidak bisa melakukan apapun sesuka hatimu, di luar Kabupaten Jialing, bukan? Aku tidak akan melakukan apapun, bahkan, aku tidak akan bergerak sama sekali. Siapa bilang aku akan melakukan apapun sesuka hatiku, di luar Kabupaten Jialing? Namun, aku memberitahukan kepadamu bahwa, Dev ini bukan orang biasa, jika kamu menyentuhnya, aku khawatir kamu akan menyesalinya. Kata Tuan Yan sambil tersenyum. Kata-kata Tuan Yan, membuat Raja Elang Petir segera menjadi waspada. Tuan Yan, apa maksud dari perkataanmu barusan? Apa maksudmu dengan jangan menyesalinya? Apakah kamu berpikir, aku tidak bisa mengalahkan mereka? Anak kecil ini, hanya biksu kelas 5 di alam komposit, apa yang membuatnya begitu istimewa? Apakah karena ada Yihe di sisinya? Aku bisa memberitahumu bahwa, aku tidak takut kepada Yihe, dan aku akan membunuh mereka semua hari ini. Raja Elang Petir mendengus dingin, sama sekali tidak takut kepada Yihe. Pada saat ini, Dev dan Yihe, yang sedang mendengarkan kata-kata Tuan Yan, mereka tidak mengerti dengan apa yang dimaksud olehnya. Jika benar Tuan Yan hanya ingin berdiam diri dan menonton mereka bertarung, hal itu akan membuat mereka berdua menjadi gugup. Akan tetapi, Dev tidak bisa memaksa Tuan Yan untuk membantu, lagi pula, aturan adalah aturan, mereka tidak bisa melanggar aturannya sendiri, demi kepentingan Dev dan Yihe. Kemudian, Raja Elang Petir mengangkat telapak tangannya lagi, untuk membentuk cetakan telapak tangan di udara, dan siap untuk menyerang kelompok Dev. Tanpa diduga, pada saat ini, 3 aura menakutkan datang dari belakang semua orang, yang langsung menuju ke arah Raja Elang Petir. Cetakan telapak tangan yang baru saja dibentuk oleh Raja Elang Petir, dia ayunkan ke arah Dev dan yang lainnya. Boom, boom, boom. 3 aura yang menakutkan itu, menyerang ke arah telapak tangan Raja Elang Petir bersama-sama. Diiringi dengan suara keras, cetakan telapak tangan menghilang dalam sekejap, dan Raja Elang Petir bisa merasakan tubuhnya bergetar sesaat, lalu terbang mundur beberapa meter ke belakang. Tubuh Raja Elang Petir menabrak gunung tinggi di belakangnya, yang menyebabkan gunung itu runtuh seketika. Wajah Raja Elang Petir berubah menjadi sangat jelek, dan dia berubah menjadi burung elang petir, dan terbang kembali ke tempat kejadian. Ketika Raja Elang Petir terbang kembali, dia menemukan 3 orang berdiri di depan Dev dan yang lainnya, terlihat jelas bahwa 3 nafas barusan datang dari mereka. Siapa kalian? Raja Elang Petir memandang 3 orang di depannya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Namaku Gerard Gao, dari keluarga Gao. Aku patriark klan pemurnian tubuh kuno. Aku juga berasal dari klan pemurnian tubuh kuno. Mereka bertiga, memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ternyata, Gerard, Julia, dan patriark klan pemurnian tubuh kuno, belum pergi jauh dari Kabupaten Jialing, jadi, mereka datang untuk membantu Dev dan yang lainnya. Mereka bertiga, adalah pembudidaya hebat yang telah berada di alam kesengsaraan transendensi, Raja Elang Petir tidak berani mengabaikan mereka bertiga. Ketika Dev dan Yihe memandangi 3 orang di depannya, mereka berdua sangat bersemangat. Mereka baru mengerti, apa yang dimaksud dengan perkataan Tuan Yan tadi. Keluarga Gao. Klan pemurnian tubuh kuno. Raja Elang Petir tampak bingung, kemudian dia berbicara. Aku tidak mempunyai permusuhan dengan kalian, mengapa kalian tiba-tiba menyerangku? Raja Elang Petir tahu bahwa, keluarga Gao dan klan pemurnian tubuh kuno, sama-sama berada di ujung utara. Mereka, belum pernah berurusan satu sama lain sebelumnya, apalagi mempunyai permusuhan. Dia tidak mengerti, mengapa ketiga orang ini tiba-tiba menyerangnya. Memang, kita tidak memiliki keluhan satu sama lain sebelumnya, tetapi, kami tidak bisa duduk diam, ketika kamu menyerang Tuan Chen. Gerard berkata dengan wajah serius. Tuan Chen. Raja Elang Petir terkejut sesaat, tetapi dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke arah Dev. Apakah maksudmu Dev ini? Mendengar perkataan Gerard, wajah Raja Elang Petir menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka, bagaimana Dev,
seorang kultivator kelas 5 di alam komposit, bisa berteman dengan keluarga Gao, serta klan pemurnian tubuh kuno, yang berada sangat jauh di tanah ujung utara. Raja Elang Petir akan baik-baik saja, untuk menangani Dev, bahkan dengan bantuan Kaisar Yihe. Akan tetapi, dengan adanya keluarga Gao dan klan pemurnian tubuh kuno, yang ikut campur dalam pertarungan, bagaimana dia bisa mengalahkan mereka semua? Bisakah dendam ini terbalaskan? Raja Elang Petir berkeringat dingin, ketika dia menyadari bahwa, Gerard dan yang lainnya, adalah biksu hebat yang berada di alam kesengsaraan transendensi. Begitu pula Kaisar Yihe, yang juga seorang biksu hebat di alam kesengsaraan transendensi. Jika keempat orang ini bekerja sama, mereka akan mengubah dirinya menjadi sampah dalam hitungan detik. Awalnya, Raja Elang Petir beserta anak buahnya sedang berada di atas angin, dan mereka ingin membalas dendam kepada Dev karena telah mencuri buah guntur langit miliknya. Tapi sekarang, dia merasa sedang di bawah tekanan, bahkan bisa musnah kapan saja dengan kehadiran keempat orang ini. Raja Elang Petir, aku sudah memperingatkanmu barusan, kamu akan menyesalinya. Akan tetapi, kamu tidak percaya kepadaku sebelumnya, apakah kamu percaya kepadaku sekarang? Tuan Yan bertanya kepada Raja Elang Petir, dengan tatapan main-main. Wajah Raja Elang Petir sangat jelek, jadi, dia hanya bisa mengangguk dengan patuh. Sekarang, dia mempercayainya, benar-benar mempercayai perkataan Tuan Yan dengan sepenuh hatinya. Dia merasa sangat ketakutan saat ini, jika Dev ingin melanjutkan masalah ini, dia mungkin tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Memikirkan anak buahnya, yaitu ratusan elang guntur yang haus darah, yang sedang bersamanya saat ini, Raja Elang Petir menyesali perbuatannya. Jika dia memaksa untuk membalas dendam, mungkin, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Faktanya, sisa buah guntur langit sudah cukup baginya, untuk perlahan-lahan menembus alam kesengsaraan transendensi, dan menuju ke alam Mahayana. Sekarang, semuanya sudah berakhir, balas dendamnya tidak akan pernah terbalaskan, dan takdir kematian sudah ada di depan matanya. Melihat ekspresi gugup dan ketakutan Raja Elang Petir, Tuan Yan tersenyum ringan, lalu menatap Dev dan berkata, Dev, bisakah kamu menghormati wajahku, mari kita lupakan masalah ini. Ada pepatah mengatakan, permusuhan harus diselesaikan, daripada harus diikat di dalam hati. Aku akan menuruti keputusan Tuan Yan, lagi pula, akulah yang mengambil buah guntur langit miliknya. Jadi, akulah yang membuat kesalahan terlebih dahulu. Dev berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Dev, Raja Elang Petir, yang memiliki ekspresi pucat di wajahnya, tiba-tiba menjadi cerah. Menilai dari apa yang dikatakan Dev, dia mungkin tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini lagi. Raja Elang Petir, kamu sudah mendengarnya, aku yang menjamin masalah ini. Lupakan balas dendam di antara kalian berdua, jika pertarungan berlanjut, itu tidak akan bermanfaat bagi kalian. Tuan Yan berkata kepada Raja Elang Petir. Tuan Yan ada benarnya, aku terlalu pelit dengan buah guntur langit milikku, sedangkan aku masih mempunyai banyak buah yang tersisa. Jadi, aku tidak akan mengejar masalah ini di masa depan. Raja Elang Petir buru-buru menyetujui saran Tuan Yan. Pada saat ini, dia benar-benar berada di posisi yang dirugikan. Jika dia tidak setuju, nyawa anak buah beserta dirinya, mungkin akan musnah begitu saja. Oke, karena kamu setuju, maka, masalah ini bisa dianggap sudah selesai. Tapi ingat, jika kamu menyusahkan Dev di masa depan, karena kamu ingin melanjutkan masalah ini, maka, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lagi pula, akulah yang menjamin masalah ini. Tuan Yan berkata kepada Raja Elang Petir dengan suara dingin. Tidak, sama sekali tidak ada masalah. Raja Elang Petir menyeka keringat dingin dari dahinya, dan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu beserta anak buahmu, bisa pergi sekarang. Tuan Yan melambaikan tangannya. Raja Elang Petir, tidak berani tinggal lebih lama, dan terbang pergi bersama dengan ratusan elang petir yang haus darah itu. Kemudian, Dev beserta kelompoknya, mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yan dan yang lainnya. Mereka mengobrol dengan gembira, sambil menunggu kedatangan pesawat dari sekte terbang. Pada saat ini, di udara, sebuah kapal terbang perlahan mendekat, itu adalah pesawat sekte terbang, datang untuk menjemput Yulian dan yang lainnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Dev memimpin Yihe dan yang lainnya menuju pesawat. Penatua Trevorsi keluar dari pesawat, dia ada di sini untuk menjemput Yulian. Akan tetapi, ketika Yulian melihat pesawat di depannya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Sebab, pesawat ini tidak terlalu besar, hanya dapat menampung selusin orang, dan terlihat sangat tua. Sebagai putra tertua dari sekte terbang, Yulian merasa malu, menggunakan pesawat semacam ini untuk menjemputnya. Penatuasi, apa yang telah terjadi? Bagaimana kamu bisa menjemputku, dengan benda yang sudah rusak ini?
Julian bertanya kepada Trevor dengan wajah dingin. Dave dan yang lainnya juga cukup terkejut ketika mereka menyaksikan pesawat yang datang. Lagi pula, Julian adalah putra tertua dari sekte terbang, jadi dia seharusnya menggunakan pesawat yang lebih baik untuk menjemputnya. Pesawat yang datang kali ini agak terlalu rusak. Dave cukup khawatir jika pesawat itu akan mogok di tengah jalan dan jatuh dari udara. Tuan muda, sekte terbang kita tidak memiliki pesawat lagi. Sudah cukup baik jika aku bisa menemukan pesawat ini. Mari kita naik ke dalam terlebih dahulu, dan aku akan menjelaskan semuanya saat kita dalam perjalanan. Trevor berkata tanpa daya. Tidak ada pesawat terbang lagi. Apakah bisnis begitu sibuk akhir-akhir ini? Julian tampak terkejut, tidak ada festival besar saat ini, jadi bagaimana bisa tidak ada kapal udara yang tersedia? Biasanya, jika tidak ada festival yang besar, atau sesuatu yang penting seperti pertemuan asosiasi alkemis di Kabupaten Jialing, hanya ada sedikit orang yang menggunakan kapal udara sebagai alat transportasi. Lagi pula, cukup banyak koin roh yang diperlukan untuk membayar biaya transportasi pesawat terbang. Beberapa pembudidaya biasa yang memiliki sedikit sumber daya, bahkan lebih tidak mungkin untuk mengeluarkan koin roh untuk menggunakan kapal udara. Mereka lebih memilih berjalan daripada harus mengeluarkan koin roh untuk membayar biaya pesawat terbang. Tuan Chen, pesawat ini terlalu buruk, aku harap kamu tidak keberatan. Kata Julian kepada Dave dengan sedikit malu. Menggunakan pesawat terbang lebih baik daripada berjalan. Ayo kita naik. Setelah Dave selesai berbicara, dia masuk terlebih dulu. Queenie dan Juliet tampak bersemangat, lagi pula, ini pertama kalinya mereka naik pesawat terbang. Setelah semua orang naik ke dalam, pesawat mulai berjalan perlahan, dan mulai terbang menuju sekte terbang. Julian menoleh ke arah Trevor dengan wajah dingin dan bertanya. Sekarang, saatnya kamu menjelaskan semuanya kepadaku. Trevor melirik Dave dan yang lainnya, dan sepertinya menyembunyikan sesuatu. Katakan saja, Tuan Chen bukan orang luar. Kata Julian, mendesak Trevor agar mau berbicara. Trevor gemetar ketakutan, dan buru-buru berkata. Tuan, kapal udara dari sekte terbang kita telah rusak lebih dari setengah, dan sekarang semua kapal udara telah pergi ke daerah Lautan Tinta. Apa? Julian tiba-tiba berdiri. Rusak lebih dari setengah. Apa yang telah terjadi? Mengapa sekte terbang kita pergi ke daerah Lautan Tinta? Bukankah itu zona larangan terbang? Julian bertanya kepada Trevor, dengan penuh keterkejutan di wajahnya. Di daerah Lautan Tinta, tiba-tiba ada gelombang besar, dan aku mendengar banyak harta karun yang muncul di sana. Beberapa orang menemukan harta karun di sekitar area Lautan Tinta, ada begitu banyak orang yang bergegas ke sana. Tuan kita menambahkan banyak rute ke daerah Lautan Tinta, akan tetapi, ada beberapa orang yang berasal dari sekte penusuk awan, yang menyeberangi area itu dan menyerang pesawat kita. Mereka menyebabkan banyak pesawat kita jatuh, dan merampok orang-orang yang berada di dalam pesawat kita. Tuan kita membawa banyak murid-murid sekte terbang, untuk mengambil pesawat yang tersisa, dan mencari keadilan. Sekarang, tidak ada pesawat yang tersisa di sekte terbang, jadi, aku hanya bisa menggunakan pesawat bobrok ini, untuk menjemput Tuan Muda. Trevor menjelaskan kepada Julian dengan hati-hati, tentang permasalahan dengan sekte penusuk awan itu. Bersambung.